Halo Sobat Kupal Talk, selamat datang di Podcast Cafe, tempat kita ngobrol asik penuh wawasan. Nah, hari ini kita akan bahas topik super dekat dengan kehidupan kita, yaitu globalisasi. Globalisasi ini bikin dunia tempat kita sejarah menjadi semakin hilang. Tapi sebenarnya apa sih faktor-faktor pendorong globalisasi ini terjadi? Yuk kita bahas bareng-bareng dengan saya, Siskia, dan rekan saya. Hai, aku Salma. Hai, aku Faisal. Mari kita langsung aja masuk ke videonya. Sebelum kita mulai podcast, gimana kalau kita jargon dulu biar tambah semangat? Ayo, boleh itu? Gimana tuh? Nih aku praktekin ya. Dari sekolah untuk dunia, Global Talk, ngobrol asik, nambah wawasan. Gimana nih, udah bisa atau harus aku ulangin? Siap-siap nih. Yuk kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari sekolah untuk dunia, Global Talk, ngobrol asik, nambah wawasan. Nih udah pada semangat kan? Udah. Kalau udah pada semangat, yuk langsung aja kita masuk ke podcastnya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Faktor pendorong utama kalau dari aku itu kemajuan teknologi informasi. Bayangin aja, kan kita setiap hari menggunakan internet. Jadi kita tuh tahu apa saja sih yang ada di medsos itu, terus kabar-kabar dari luar negeri pun kita tuh bisa langsung mendapatkan secepat itu. Misalkan kayak K-pop, drama-drama Korea, atau musik-musik lainnya itu bisa langsung trending di Indonesia dalam hitungan detik. Jadi nggak heran teknologi itu menjadi faktor utama atau faktor besar dalam globalisasi. Kalau menurut kamu gimana? Nih aku tambahin ya, kalau menurut aku faktor pendorong globalisasi yang gak kalah penting itu perkembangan transportasi loh. Emang iya? Iya nih aku jelasin ya. Kan kalau dulu kita mau ke luar negeri, luar kota, itu kita butuh waktu yang lama kan. Tapi sekarang setelah adanya perkembangan transportasi, ketika kita mau ke luar negeri, kita tuh bisa dengan waktu cepat dengan adanya kereta cepat, pesawat, sama kapal nih. Enggak cuma itu, juga bisa loh dari satu negara ke negara lain dengan sangat cepat. Bener banget tuh, guys. Tapi jangan lupakan, ada satu faktor pendorong yang tertinggal. Apa itu? Nah, aku kasih tahu nih. Satu faktor yang tertinggal itu, yaitu perdagangan internasional dan kerjasama antar negara. Faktor pendorong tersebut memiliki contoh seperti seperti lewat organisasi kayak ASEAN atau WTO. Nah, itu jadi antar negara jadi lebih gampang untuk saling bekerja sama. Terus ya begitu. Jadi dan juga terus setiap negara akan ada hasilnya, kayak barang-barang impor jadi lebih gampang kita temui, kayak smartphone dari Korea, makanan dari Jepang, dan juga fashion dari Eropa. Nah, gitu. Oh, jadi kayak gitu ya? Ya. Nah guys, ini materi-materi yang bisa kita sampaikan. Setelahnya kita akan mengundang narasumber-narasumber kita yang untuk mengisi podcast kali ini. Oke, kita langsung saja panggil narasumber-narasumber kita. Nah ini guys, narasumber-narasumber kita yang kita undang untuk mengisi podcast hari ini. Boleh kenalan gak sih? Boleh dong. Halo, aku Kesia. Halo, aku Cecil. Halo, aku Bira. Halo, aku Abi. Nah, aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan itu kepada narasumber sekitar meliputi faktor-faktor pendorong globalisasi. Jadi kalian mau nggak sih kita tanya-tanyain hari ini? Udah. Nah, aku mau nanya nih ke Kesia dulu. Kalau menurut pengalaman pribadi kamu pernah nggak sih ngerasain langsung dampak dari globalisasi dalam kehidupan kamu sehari-hari? Pernah banget dong, contohnya media sosial. Dulu aku gak begitu kenal dengan BTS. Tetapi seiring waktu, aku
Instagram dan TikTok. Itu makanannya, namanya, sama musiknya. Itu bukti bahwa budaya asing cepat menyebar karena lewat media sosial. Oh, jadi media sosial itu adalah sebagian faktor utama pendorong globalisasi. Kritikmu? Nih aku juga mau tanya dong, soal transportasi nih. Menurut kamu apakah semakin mudahnya akses transportasi semakin membuat budaya asli akan terpisah dengan budaya luar? Kamu benar-benar kamu mau nanya siapa? Kamu nanya Cecil? Menurut aku biasa aja sih, soalnya makin banyak budaya asing datang, mereka membawa budayanya masing-masing. Tapi di sisi lain, kalau kita bisa memanfaatkannya, justru transportasi tersebut banyak dikenal oleh dunia. Jadi tergantung kita mau kehilangan budaya itu apa malah bahkan mempromosikannya. Oh alah, jadi kayak gitu. Berarti tergantung individunya dong harus menyikapinya kayak gimana. Oh iya, kita. Kalau kamu gimana? Aku juga ingin tanya nih, tapi siapa ya? Kamu aja deh. Nah, dari sisi faktor pendorong dagangan internasional dan kerjasama, apa sih keuntungan terbesarnya dan apakah ada tantangannya? Keuntungannya pasti, Indonesia bisa dapat barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Jadi bisa ekspor barang ke luar negeri. Tantangannya sekarang yaitu produk asing yang masuk sering populer dibanding dengan produk lokal. Jadi produsen dalam negeri harus siap bersaing. Berarti produsen lokal harus pintar mengupdate produk kita atau produk lokal kita Ya benar banget. agar produk luar negeri tidak bersaingi. Ya, Kita saingin. ya nggak apa-apa itu guys. Ya intinya kayak gitu. Berarti yang benar produk lokal yang tersaingi atau produk luar yang tersaingi? Produk lokal yang tersaingi. Oh, Asing. iya, iya. Jangan tegang-tegang guys. Santai aja guys podcast hari ini. Terus ada satu narasumber yang belum kita tanyai yaitu kalian siapa? Api. Api. Oh ya, sorry. Ini dia mau ditanyain sama-sama. Nih aku mau tanya ya, kalau harus milih nih, menurut kamu faktor pendorong globalisasi apa sih yang paling penting? Teknologi, transportasi, perdagangan atau migrasi? Menurut aku tuh teknologi dong, karena teknologi bisa banget jadi jembatan buat semua faktor lain. Kayak tanpa teknologi, transportasi tidak akan se-efisien sekarang. Juga perdagangan juga susah, serta migrasi juga gak akan seperti sekarang loh. Oh jadi gitu, menurut kamu berarti teknologi ya? Iya dong. Aku juga mikir kayak gitu sih. Aku iya sih saja. Nah ini topik hari ini juga agak seru ya pembahasan kali ini. Seru banget sih, kayak ternyata banyak ya yang kita alami secara langsung. Benar juga tuh. Jadi intinya globalisasi itu nggak bisa kita hindari. Betul, tinggal gimana kita memanfaatkan dengan bijak. Oke, jangan cuma didengerin, tapi jangan lupa dipraktekin dalam hal positif di kehidupan kita sehari-hari. Sekian podcast dari kami. See you!